Nge-lag. Selamat pagi. Pagi, Pagi. Bu. Gimana hari ini? Sehat atau enggak? Sehat, Bu. Sehat, Eh, Bu. Ya, bagus. Ini udah pada mandi belum? Belum. Belum. Ya nggak apa-apa. Cuacanya dingin ya, jadi malas untuk mandi. Kita absen dulu. Yang pertama-tama Adeline, ada tidak? Ada, Bu. Ya, Adeline. Itu masih tidur ya kamu ya? Enggak, Bu. Terus Udah bangun dari Ade, tadi. Adela. Hadir. Bagus. Reza. Hadir. Bagus. Sehat semua hari ini ya. Ya, Bu. Ya, yuk kita mulai pelajarannya. Pelajaran hari ini adalah tema 8, subtema 1, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Kalian kalau ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Kaki. Naik motor. Kalian udah bisa naik motor ya? Ya, yang pertama ini subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Subtema 1 terus. Aturan keselamatan di rumah. 1 ini Ibu coba bacakan dulu ya, teman-teman. 1. Udin, anak yang patuh pada aturan. Dia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi peraturan di jalanan. Aturan di setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, di sini siapa kalian yang tidak mematuhi aturan, seperti kalau misalnya menyeberang asal nyeberang gitu? Jangan Ada, ya. Bu. Iya, Kita harus Bu. selalu mematuhi aturan di rumah dimanapun tempatnya, agar kita selalu diberikan keselamatan. Jangan lupa berdoa ya. Ya, Bu. Ya, lanjut. Di sini ada yang bisa baca nggak? Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siapa yang mau baca? Baca yang mana, Bu? Ini. Aturan ketika sarapan pagi. Saya. Ya, Reza baca. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi antara lain, 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makanan dan minuman dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Iya, bagus. Kalian bertiga siapa yang makan dengan aturan seperti yang telah dibaca Reza? Siapa? Apa, Bu? Ada ya? Terlalu repot. Nggak dengar. Gimana? Siapa yang makan dengan aturan-aturan yang telah dibaca Reza tadi? Nggak ada. Iya. Itu juga enggak. Makan aja repot sangat itu ya. Itu aturan yang dipakai oleh orang-orang yang biasa di kalangan atasnya, itu juga kadang lupa. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap berdoa dan makanya pelan-pelan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, lanjut. Ya, ini untuk soalnya perhatikan gambar-gambar itu. Lalu diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Petunjuknya mana ya? Ini itu kalian diskusikan apa yang terjadi di gambar sebelah dengan kalimat seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Coba diskusikan dengan teman kalian dengan gambar di samping. Contoh 1 ya.
Apa yang dilakukan anak-anak itu? Seperti itu. Lalu nanti kalau yang bisa jawab, dijawab ya. Pertanyaan dari temannya, siapa yang mau memberikan satu pertanyaan tentang gambar di sebelah? Saya, Bu. Ya, Reza, ayo. Kemana anak-anak Apa pertanyaannya? Kemana anak-anak yang Yuk. berseragam pergi? Oh iya benar. Itu menggunakan tanda tanya kemana ya. Ya, Silakan ya bisa jawab, Adeline atau Adela bisa jawab kemana anak-anak itu akan pergi. Ke pasar atau Pergi ke sekolah, kemana Bu. nonton. Anak-anak mau pergi sekolah. Iya pinter ya Adeline. Masa pakai seragam mau ke nonton dangdut. Yuk lanjut. Tidak boleh, Bu, Siapa itu. yang bisa lagi ngasih pertanyaan? Saya, Bu. Ya Adeline. Mengapa pejalan kaki harus menyeberang di zebra cross? Nah pinter sekali. Ya siapa yang bisa jawab? saya, Bu. Iya. Biar nggak Banyak ketabrak. dijawab. Biar nggak Biar ketabrak nggak ketabrak apa itu? mobil. Orang di depannya. Iya. Di itu jalan hitam putih itu namanya zebra cross ya. Itu khusus untuk pejalan kaki yang ingin menyeberang. Jadi kalau kita mau menyeberang kita harus lewat jalan itu. Kalau nggak ada ya udah kita pelan-pelan aja nunggu sepi gitu ya. Tengah malam mungkin nyebrangnya biar sepi. Terus selain itu juga kalau kita berpapasan dengan orang kita nggak boleh jalannya berdua-dua gitu ya, jejer-jejer nggak boleh, nanti malah tabrakan sama yang berhadapan dengan kita. Jadi kita harus ke belakang satu-satu, nggak boleh jejer-jejer banyak-banyak gitu ya. Iya kalau jalannya sepi, kalau jalannya rame kan bahaya juga kalian anak-anak kecil. Paham kalian? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, satu lagi pertanyaan yang mengaitkan dengan gambar di sebelah, yuk yang bisa. Kalau nggak ada ini Ibu yang tanya ya, Iya, kalian yang menjawab. iya. Bagai Gini ya pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika kita bertemu orang di jalan berpapasan dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Senyum. Menyapanya atau menabraknya, gimana? Nyapa. Iya, benar. Selain menyapa, kalau kita pakai masker itu nggak kelihatan kita senyum. Selain itu apa? Melambaikan tangan. Dengan Iya, menundukkan dada kepala. ya. Iya, benar sekali. Pinter ya kalian. Yuk lanjut setelah pertanyaan. Lanjut. Nah, itu ada gambar Udin membantu ibu. Kan di situ ada benda tajam seperti pisau. Jadi, Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Di situ, seperti yang kita lihat, Udin dan adiknya itu sedang membantu ibu mengkupas, ingin masak. Tapi kan di situ ada benda tajam. Jadi, kalau misal kita nggak didampingi dengan orang dewasa atau ibu, itu kita nggak boleh karena benda tajam itu sangat bahaya. Nanti kalau ketusuk nanti bisa mati ya. Ya, Bu. Ya. Kita bisa lanjut. Di sini ada orang tua Udin yang sedang berolahraga ya, memakai handuk di pundak itu. Lalu sebelum melakukan perjalanan, kita harus pamit dan bersalaman kepada orang tua agar selamat sampai tujuan dan tidak lupa berdoa tentunya. Kalian kalau mau berangkat sekolah saling dulu nggak sama orang tua? Saling, Bu. Ya benar. Dianjurkan seperti itu ya, karena doa orang tua itu penting supaya kita selamat di perjalanan dan tentunya kita harus hati-hati. Nanti pulangnya juga iya. Yuk lanjut. Ini untuk tugasnya nanti tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Nanti dikerjakan di rumah, nanti Ibu kasih waktu 1 minggu, nanti minggu depan dikumpulkan ya. Kalian tahu nggak contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan itu apa? Contohnya satu aja biar nanti nggak kesusahan pas kerjain di rumah. Bentengan. Ya, bentengan. Itu menunjukkan solidaritas dan persatuan ya. Tapi nanti kalau ada yang kalah, biasanya nggak boleh musuhan, nggak boleh dikucilkan. Kalau ada yang menang dan kalah, itu namanya
sportif. Ya, bisa disimpan dulu ya tugasnya buat nanti. Yuk lanjut. Ya, sekarang ada nyanyian. Ini nadanya itu terserah mau nada apa. Jadi kita ngawur aja soalnya ibu juga nggak tahu ini nadanya apa. Ini tuh hanya 4 baris. Terima kasih ya Tuhan atas kenikmatanmu, atas sayangmu, atas cintamu. Terima kasih Tuhan. Ini adalah lagu yang kita tunjukkan pada Tuhan. Terima kasih kita telah diberikan kesehatan untuk memulai pelajaran pagi hari ini. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kalian mungkin ada masukan ini kita nyanyi dengan nada apa yang pas? Nggak tahu, Bu. Ya udah. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting kita jangan lupa berdoa di akhir pelajaran ya. Ya, Bu. Ya, yuk. Masih ada nggak ini slide-nya? Nah, ini tema 8 subtema 2 ya. Tentang menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, ini Ibu selipkan beberapa materi tentang penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Perhatikan berikut kalimat dengan teliti. 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati titik. Jadi kalau kita menulis, depan itu harus huruf kapital, lalu belakangnya diberi tanda titik. Seperti tanda titik itu seperti mengakhiri sebuah percakapan atau kalimat yang tidak ada terusannya. Jadi kami akan berhati-hati gitu. Nanti harus dikasih titik supaya orang-orang yang bacanya tidak bablas gitu. Misalnya kan kalau koma, bacanya juga beda. Kami akan berhati-hati. Kalau koma, kami akan berhati-hati. Koma, bla 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 gitu. Yuk lanjut. Nah, ini ada contoh penggunaan tanda titik. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah, titik. Mereka bermain gerakan dasar memutar, titik. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk, titik. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang harus juga dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Bermain juga kita nggak boleh disepelekan. Karena nanti kalau kita terpleset, nanti kita jatuh, kita kan juga bahaya. Jadi main juga harus mengikuti aturan keselamatan yang ada. Misal kotor ya disapu, misal ada air ya dibersihkan dulu supaya kita juga aman mainnya, enjoy, nyaman gitu ya teman-teman. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kok ada lagi ini? Ini kan tadi ada bacaan Udin dan teman-teman yang sedang bermain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dengan kalimat tanya. Kalau pertanyaan itu selalu diakhiri dengan kalimat tanya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Gimana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau tanda titik tadi itu untuk kalimat yang tidak ada terusannya, atau terusannya itu bisa memakai huruf kapital lagi. Kalau kalimat tanya itu harus pakai tanda tanya. Gitu. Kalian udah paham kan? Paham, Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Tidak, Bu. Ya, terima kasih atas antusiasnya belajar hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan semoga kita selalu sehat, jaga kesehatan dan tetap menjaga aturan keselamatan yang udah tadi kita pelajari. Terima kasih semuanya. Ucap alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya.